sering di rumah sih dipanggilnya Fanani sih. Kalau Irfan nama booming di Surabaya aja, karena saya di kuliahnya di Universitas Narotama. Saya mahasiswa sistem informasi. Untuk Bapak-bapak dan mas-mas sekalian, kalau mau cari tahu lengkap dengan saya, bisa di ada Instagram, Facebook, Telegram, sama kalau mau di email silakan di email. Sekali lagi, tolong nanti dikoreksi saya kalau presentasi saya ada yang kurang tepat. Nah, kita mulai. Kita kenalan dulu tuh sama desain. Nah, apaan tuh desain? Sebenarnya desain sendiri itu definisinya banyak sekali ya. Mulai dari definisi dari maknanya, terus arti kata, terus dari setiap orang mendefinisikan desain itu berbeda-beda. Namun perlu digarisbawahi, desain sendiri itu saya di sini mencakupnya berdasarkan kata, yaitu desain dapat diartikan merancang, membangun sebuah tampilan objek atau benda secara kreatif untuk kebutuhan tertentu. Jadi sudah saya bold di sini. Nah, desain itu mulai dari merancang, membangun sebuah tampilan objek atau benda. Nah, yang perlu digarisbawahi secara kreatif. Nah, secara tidak langsung, teman-teman dapat dilihat kalau orang-orang desain itu biasanya kreatif. Lanjut. Nah, desain sendiri banyak sekali, tapi di sini saya mempersingkatnya untuk menjadi 8 golongan. Ada apa aja tuh? Nah, mulai dari desain identitas visual. Nah, identitas visual ini berupa logo sebuah instansi. Pasti teman-teman punya instansi sendiri tuh, entah itu kampus, entah itu komunitas. Selanjutnya ada desain ilustrasi. Desain ilustrasi sendiri itu contohnya seperti di video game. Nah, pada pembuatan video game sendiri itu pasti ada proses desain karakter sebuah game itu sendiri. Itu bisa masuk di desain ilustrasi. Lanjut untuk grafis lingkungan. Nah, grafis lingkungan ini mulai dari mural di dinding kayak gitu, terus signage ini rambu-rambu kalau teman-teman kalau ada di bandara itu kan ada departure gitu, ada simbol-simbol yang menandakan signage. Kemudian ada desain marketing. Nah, ini nih yang sering-sering freelance dapetin, entah itu desain untuk promosi atau iklan. Biasanya medianya di Instagram sih, banyak Instagram, main-main di Instagram gitu, banyak banget media promosi. Lanjut untuk desain publikasi. Desain publikasi ini meliputi dari buku, koran, ataupun majalah yang sifatnya untuk publikasi. Lanjut, nah ini yang lagi booming sekarang itu desain antarmuka, desain user interface. Di Instagram seringkali kita jumpai ada tips-tips untuk desain UI. Buttonnya gimana, terus padding, terus icon-icon yang mendukung desain antarmuka itu sendiri. Lanjut untuk desain kemasan atau packaging. Nah, packaging untuk kebutuhan dagang sih. Kemudian yang terakhir, yang pengembangan terakhir saya kelompokkan adalah mesin grafis. Nah, di sini ada pembuatan logo animasi, terus ada pembuatan GIF, sama di video-video kayak video promosi atau video tutorial. Apa aja alat yang digunakan untuk mendesain sebuah hal-hal tadi itu? Yang paling umum itu kita kelompokkan jadi 2, yaitu perangkat lunak berbayar atau proprietary sama si perangkat lunak bebas, yaitu si open source. Di judul waktu daftar itu salah sih, karena yang di Apple kan
Adobe sama si Inkscape saja, bukan karena Inkscape ini hanya untuk vektor saja. Nah, kalau ada family itu kan ada Photoshop buat bitmap, terus Animate buat animasi, kemudian ada kalau Inkscape itu vektor, nah bisa dilawanin sama si Adobe Illustrator. Jadi saya perkenalkan kalau teman-teman belum mengenal open source. Kalau si proprietary ini kan teman-teman sudah kenal tuh, mana Photoshop buat fungsinya buat bitmap, buat edit foto, terus Lightroom buat isi foto, InDesign buat nanti publikasi. Itu ada lawannya di sini, yaitu open source. Nah, kalau Photoshop itu biasanya pakai GIMP atau GNU Image Manipulation Processing. Kemudian Illustrator lawannya si Inkscape. Nah, Kdenlive ini masuk di Premiere. Saya lanjut. Nah, ini perangkat lunak proprietary untuk harganya. Harga per bulannya kalau Illustrator, kalau si keluarga Adobe ini dia semuanya saya ngambilnya dari harga yang paling terendah, yaitu untuk personal. Personal di sini 134.800 per bulan. Baru tadi malam saya cek sih di website Adobe-nya. Itu sama semua. Kalau Illustrator, Photoshop, sama Premiere Pro. Yang Creative Cloud itu per bulan dia bayar 134.800. Nah, kalau open source sendiri gimana? Open source sendiri ini dia lisensinya pakai GNU GPL. Ada Inkscape, GIMP sama Kdenlive dia sama-sama pakai GNU GPL. Jadi nggak pakai bayar sih, open source on. Di awal judul ada namanya FOSS. Nah, apaan tuh FOSS? Nah, FOSS sendiri itu ini saya ambil dari Wikipedia sih. FOSS artinya Free and Open Source Software, adalah perangkat lunak yang memiliki sifat bebas sekaligus sumbernya itu terbuka. Lawannya tadi FOSS adalah proprietary. Open source sendiri itu memiliki ciri-ciri banyak sekali. Cuma saya di sini meringkasnya menjadi 3 aja. Yang pertama dikembangkan oleh komunitas, kemudian lisensinya itu biasanya Apache, terus General Public License sama MIT. Hasilnya kalau lisensinya itu banyak sekali. Cuma saya ambil beberapa aja di sini. Yang terakhir jelas sekali free. Tidak dipungut biaya, namun boleh berdonasi. Teman-teman boleh berdonasi kalau nanti ada rezeki yang melimpah gitu. Nah, rezeki lebih lah. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, Inkscape. Inkscape ini untuk editing vektor. Biasanya lawannya sih nanti ada. Inkscape sendiri di sini saya menggunakan Inkscape yang belum rilis baru, yang satu kan belum rilis tuh. Nah, saya menggunakan yang 0.2. Untuk rilisnya yang satu belum tahu tuh kapan. Biasanya saya gunakan ini untuk membuat feed Instagram sih. Biasanya saya buat feed Instagram pakai si Inkscape ini. Nah, apa alternatifnya si Inkscape? Itu ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini bagi teman-teman yang sudah sering menggunakan pasti nggak asing lagi itu. Soalnya booming banget si Illustrator ini. Di kampus saya aja banyak banget yang pakai Illustrator buat vektor. Kalau Corel sendiri bagi saya itu
akhir-akhir tahun ini kalah popularitasnya sama si Illustrator. Berhubung laptop saya ini kentang, jadi saya gunakan si Inkscape ini. Soalnya nggak kalah powerful sih sama si Illustrator ini. Ini gambar diambil dari teman saya yang dia juga sekaligus pengguna Illustrator. Lanjut, nah, ada GNU Image Manipulation Program. Gemini digunakan untuk mengedit si bitmap, bukan vektor. Kalau vektor tadi kita pakai Inkscape, kalau sekarang kita pakai GIMP untuk yang berbasis bitmap. Lanjut. Nah, apa alternatifnya? Alternatifnya di sini ada Adobe Photoshop C 2020. Dia sama-sama editing berbasis bitmap. Teman-teman biasanya di sini kalau Photoshop saya sendiri pengalaman saya cuma menghilangkan background saja yang belakang. Padahal penghilang background sekarang ada di via browser ya, di web. Lo ada remove background. Nah, lanjut sekarang kita ke editing untuk video. Di Kdenlive ini itu untuk berbasis open source. Bisa sih dipakai di Windows atau macOS bisa. Ini saya ambil yang Kdenlive yang terbaru. Nah, kalau Kdenlive sendiri saya belum pernah buka. Ada alternatifnya yaitu si Adobe Premiere CC. Nah, ini yang proprietary, yang tadi untuk yang open source. Pasti yang teman-teman sering edit video pasti sering di sini ataupun di Filmora. Tapi saya rekomendasikan teman-teman nanti coba di Kdenlive. Soalnya video-video yang Kdenlive ini nggak kalah bagus sih sama si Premiere Pro. Semua itu toolnya. Jadi niatnya aja yang dia harus diasah terus sama si kreativitasnya. Nah, lanjut untuk ini. Ada Scribus 1.46. Software ini digunakan untuk publishing sih, publishing buat nanti layouting majalah, terus aplikasi koran kayak gitu. Nah, apa sih alternatifnya? Alternatifnya ada InDesign CC 2015. Sama sih gunaannya. Lanjut untuk ini Cintiq Studio 1.3. Cintiq ini digunakan untuk editing animasi, membuat animasi sama. Nah, teman-teman tadi kan waktu masuk di room ini diputarkan tuh sama si moderator ada video bumper. Nah, itu editingnya juga menggunakan Cintiq. Apa alternatifnya? Pasti teman-teman ngira kalau alternatifnya si Flash. Nah, produk barunya Adobe ini ada yang baru, namanya Adobe Animate. Nah, itu dia khusus untuk animasi, sama kayak si Cintiq tadi. Gimana menurut Anda? Nah, yuk tentuin pilihanmu sekarang. Sudah tentuin kan pilihan mau pilih ke hijrah apa enggak? Gimana cara memulainya? Yang pertama, kita pasang tuh niat terlebih dahulu. Niatnya untuk berubah dikuatin lagi kalau yang belum berubah. Terus coba dulu. Istilahnya kalau orang Jawa ojo sambat. Terus apalagi? Yang ketiga, gabung sama komunitas. Nah, saya juga termasuk gabung komunitas, cuma saya sebagai penyimak aja. Saya sering gitu.
baik contoh. Kemudian pelajari konsep desain dan ciptakan konsep desain itu sendiri. Ini yang agak susah ini biasanya. Kita seringnya ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi. Itu pun sering-sering kita modifikasinya nggak banyak-banyak biasanya. Nah, yang terpenting sering latihan sama konsisten. Oke, sebelum ke pertanyaan, saya akan mendemonstrasikan untuk Inkscape-nya terlebih dahulu bagi teman-teman. Inkscape sendiri sering saya gunakan untuk membuat feed Instagram sih. Buat feed Instagram contohnya, bentar. Nah, biasanya saya sering gunakan untuk membuat promosi-promosi kayak gini sih. Terus ada lagi, banyak sih biasanya. Nah, semenjak saya pindah di open source ini, alhamdulillah rezeki itu ada aja sih. Meskipun gambarannya nggak begitu bagus, tapi alhamdulillah ada aja rezeki dari open source ini. Nah, ini sih bapaknya. Nah, ini pun saya ATM sih. Gambarnya ini saya ambil dari FreePic, kemudian tinggal dimasukin aja di sini. Ada Instagram saya biasanya buat di resolusi 512. Seringnya saya gunakan di Inkscape sih. Kalau di game sendiri belum. Ini mau belajar tapi belum sempat waktunya karena banyak tugas kuliah online. Oke, kembali ke ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau ngambil dari gambar dari FreePic, apa nggak mengerhak cipta? Nah, ini yang sering saya khawatir sih, apakah itu lisensinya digunakan untuk individu, apa digunakan untuk komersil. Tapi seringnya, untungnya alhamdulillah kalau saya ambil itu lisensinya untuk bebas sih, bebas lisensinya, boleh digunakan kembali. Kemudian, Mas, kalau misalnya kerja sama temen nih, mereka pakai Corel, nah itu alternatifnya kita kalau buka Inkscape gimana ya? Nah, pengalaman saya kalau kerja collab sama temen itu yang pakai Corel, bisa sih, bisa. Di komunitas saya kan saya jadi content creator di videografi dan fotografi UKM di kampus tuh. Kebanyakan teman-teman pakai Corel, pakai AI. Nah, kalau pakai AI kan formatnya .ai. Nah, itu gampang dibuka kalau di Inkscape. Kalau Corel terkadang pecah-pecah. Nah, kadang bukan pecah sih. Terkadang itu penempatannya amburadul. Sama kayak dari Microsoft Word dibuka ke Libre gitu. Nah, ini ada kembaran saya ya. Pixabay.com favorit. Nah, ini mungkin teman-teman boleh
ngambil dari sini. Resource-nya banyak di sini sih. Nah, hatur nuhun untuk Mas Nurul Irfan. Oh, putus-putus. Cek, halo, kalau ini gimana? Oke, bagus Mas. Jelas. Silakan Oke. dilanjut. Kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau teman-teman mau kayak gini bisa sih, bisa boleh banget. Ini kan lisensinya bebas. Ada lagi itu Unsplash. Nah, ada Unsplash juga. Free image juga sih. Terkadang gambar yang kita cari kadang nggak sesuai dengan realita, itu yang susah ya. Jadi mending teman-teman jadi kontributor. Karena saya belum jadi kontributor, saya cuma hanya bisa bicara aja. Nah, pengalaman kemarin saya eh, ada orderan buat bannernya untuk kegiatan. Banner tersebut saya ekspor ke format, biasanya saya format ekspornya ke format PNG sih, PNG. Dari PNG tersebut langsung dicetak bisa. Tapi kalau mas-masnya ini ekspor langsung dari mengekspor disimpan untuk format SVG, nah itu biasanya percetakannya tanya, loh mas ini nggak ada format lagi, nah kok saya baru tahu format SVG ini. Jadi ya terpaksa saya ekspor ke PNG atau itu kadang ke PDF. Alhamdulillah bisa sih, dan hasilnya alhamdulillah lumayan bagus. Monggo yang ada pertanyaan lagi. Emang si PDF the best ya. Mas Mas Nurul Irfan boleh tuh sharing-sharing pengalamannya. Kayaknya di sini senior saya semua ini. Nah, kalau untuk cetak bagaimana? Untuk kepercetakan biasanya dikasih format apa? Kalau pilihan ekspornya cuma ada PNG ya. Ah, iya kalau di ekspornya di Inkscape cuma PNG. Cuma saya kemarin baca-baca di blognya Gamescape tuh. Nah, ini ada Mas Rania tuh. Saya baca-baca dari blognya Mas Rania ini ada namanya importer kalau nggak salah ya kemarin. Nah, itu bisa untuk format CMYK juga. Bisa diekspor ke JPG juga bisa. Nah, ini nih. Sebelum saya baca-baca importer, itu saya kolaborasi sama teman. Jadi teman saya pakai AI, saya pakai Inkscape ini. Dia cuma bantu saya untuk ekspor warna aja. Berhubung sekarang udah saya baca-baca tuh ada importer bisa ke CMYK, jadi habis ini saya mau belajar itu sih, importer. Biasanya kalau saya untuk Instagram sih, Instagram sendiri kan pakai 512 kali 512 pixel. Nah, itu DPI-nya biasanya saya pakai yang 300 DPI. Lumayan sih, rajin.
Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Mungkin kalau dari Mas Irwan sendiri bisa share pengalaman collab dengan teman-teman yang ini ya, di luar komunitas open source mungkin. Mungkin kita di kampus ataupun di mana misalnya mau mengajak pakai Inkscape atau software Force untuk desain tuh gimana biasanya gitu? Apakah mengalami kendala ataukah ada sesuatu yang menarik yang bisa di-share gitu? Iya sih, itu yang berat, paling berat. Soalnya kita kan beda sendiri tuh. Teman-teman semuanya pakai proprietary, kita sendiri pakai open source. Tapi contohnya saya sendiri sih, di UKM fotografi sendiri itu semuanya dia pakai proprietary. Cuma saya aja yang barusan pakai pindah ke open source. Nah, itu hampir ada sedikit penyesuaian sih. Penyesuaian di kita karena nggak mungkin tuh saya sendiri bisa ngoprek-ngoprek semua teman-teman kan biasanya dari hatinya sendiri. Ada sih yang appreciate masalah perbedaan ini, tetap bisa diakali kok. Soalnya di open source sendiri biasanya mendukung untuk yang proprietary. Jadi formatnya kalau di AI nanti bisa dibuka untuk yang di Inkscape. EPS juga bisa dibuka di Inkscape ataupun dibuka di kalau nggak salah juga di bisa. Yang terpenting itu niatnya sih. Nah, itu adik kelas saya ada yang terkena bujuk rayuan sih sama teman-teman komunitas tadi. Jadi ayo pakai open source saja. Dia aslinya itu Adobe Edit semua kayak After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator dia bisa sih. Project-projectan dia seringnya pakai Adobe Family, cuma dia belum bisa beli, nah makanya dia pakai Crack. Dari situ pelan-pelan saya dekati sih, dia juga satu komunitas sama saya di IoT. Saya tarik, dia mau tuh gabung. Awalnya dia tetap pakai Adobe Family Crack. Terus akhirnya ada suatu ketika dia lihat saya gambar iseng-iseng gitu, dia lihat masih di aplikasi Oppo. Aku jelasin itu aplikasinya kayak gini. Dia nggak pakai bayar sih, nggak pakai bayar, open source apaan? Nah, jelasin pelan-pelan. Akhirnya lama-lama dia jadi mau. Sekarang proyekan bareng sih. Sekarang dia jadi marketing di kampus masalah. Nah, di kampus marketing itu dia juga pakai open source ini. Teman-teman kalau mau cek di Instagram ada di Universitas Narotama itu gambar yang terbaru itu biasanya diedit pakai Inkscape sama Digital. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Irfan. Ini tadi sudah dipaparkan ya tadi bagaimana caranya migrasi dan juga alternatif software dari Adobe Family begitu ya. Iya. Ada banyak softwarenya dan juga tadi yang terpenting saya tangkap tadi niat ya. Jadi Iya, niat. mau pakai aplikasi apapun kalau tidak niat ya sama saja begitu. Iya. Dan mungkin ada yang pernah dengar ya aplikasi untuk apa Spreadsheet itu ada yang pernah pakai untuk buat gambar lukisan gitu misalnya kita pernah dengar ya. Jadi itu kalau udah niat itu memang kita bisa pakai sesuatu yang bahkan di luar. Oke. Dari teman-teman ini saya lihat ada semakin banyak yang bergabung. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan migrasi software ataupun pertanyaan terkait software grafis open source. Silakan. Kalau tidak mungkin kita cukupkan gitu. Kok ada banyak yang gabung tadi saya lihat ada beberapa nama-nama yang saya kenal juga nih. Iya. Ada Pak Darian, Pak Istu. Apa ini di sini? Senior saya semua di sini. Oh, senior semua ini ya. Wah, silakan Pak. Kalau ada yang mau disampaikan Pak, ada yang mau ditanyakan mungkin. Ada juga ini yang Mas Rania juga ini saya kira bisa.
tidak nyimak gitu ya. Oke. Kalau tidak ada mungkin bisa di ini Mas, closing statement mungkin dari Mas Irfan. Kita tutup sesinya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir di sini yang telah untuk berdonasi di Gerak dari Rumah. Semoga donasinya teman-teman ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk melawan COVID-19 ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk menyimak materi saya, dan apabila ada salah kata dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Yuk, Ijra ke Fos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.